Iya, selamat pagi Bapak Ibu peserta IHT. Bagaimana keadaan hari ini? Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Baik. Selamat pagi. Baik. Selamat Bu, pagi Pak Baik. Hor. sehat. Selamat pagi Pak Bagaimana kabar Albert. Ibu? Baik Pagi. sekali hari ini. Ya. Baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan proses penyampaian materi di saat ini, mari seorang dari Bapak Ibu memimpin kita dalam doa. Barangkali Bu Wayuni, silakan Bu Wayuni. Ya. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Amin. Iya, terima kasih Bu Wayuni. Aduh Bapak Ibu, Sama-sama, kelihatannya dari wajah-wajah ini memang masih pagi jadi masih cerah ya Bapak Ibu. Untuk itu kita akan masuk dengan segar, Iya, Bu. kita akan masuk dengan ice break dulu ya Bapak Ibu. Saya kasih tema, Bapak Ibu lanjutkan saja Bapak Ibu. Tema kita hari ini adalah modul Bapak Ibu. Iya. Tema kita modul, kita sambung kata untuk menyelesaikan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Selesai Bapak Ibu. Oke. Siap Bapak Ibu, di saat ini tujuan pembelajaran kita penyampaian materi hari ini yaitu Bapak Ibu dapat menyusun modul ajar dengan baik sesuai dengan langkah-langkah penyusunan yang akan disampaikan. Agenda atau sesi pembelajaran kita, agenda kita ini ada 4 ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pahami bisa mengingat apa yang merupakan agenda kita. Yang pertama konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan keempat prosedur penyusunan modul ajar. Oke, kita lihat saat ini kita akan belajar lebih lagi mengenai keempat agenda tadi. Kita mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Ya. Yang pertama yaitu konsep modul ajar. Apa itu konsep modul ajar? Bapak Ibu pernah Bapak Ibu lakukan sebenarnya pada kurikulum 2013. Ini sama saja dengan yang kurikulum 2013, yaitu RPP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah menyusun RPP, berarti dalam penyusunan modul ajar ini Bapak Ibu pasti sudah lebih lincah lagi dalam penyusunannya. Hanya ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau poin-poin yang perlu ditambahkan saja. Jadi apa itu modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana atau media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan sangat menarik bagi peserta didik. Yaitu konsep dari modul ajar Bapak Ibu, yang biasa Bapak Ibu sebut RPP itu. Ya, kita lihat, kita masuk yang berikut yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Di dalam prosedur penyusunan modul ajar yang harus Bapak Ibu ketahui saat ini, agar dalam melakukan penyusunan itu Bapak Ibu dapat lakukan dengan baik itu ada 6. Bapak Ibu harus ingat ada 6. Yang pertama itu Bapak Ibu melakukan analisis kondisi dan kebutuhan baik Bapak Ibu sebagai peserta didik, kemudian peserta didik itu sendiri dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu Bapak Ibu dapat mengidentifikasi atau menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang bagaimana yang Bapak Ibu harus terapkan. Yang ketiga yaitu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan dalam modul ajar yang Bapak Ibu buat. Yang keempat, Bapak Ibu harus menyusun modul ini berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, dalam pelaksanaan pembelajaran ini Bapak Ibu harus lakukan dengan baik. Yang keenam, Bapak Ibu harus melakukan evaluasi atau tindak lanjut. Ya, itu prosedur dari penyusunan modul ajar. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita harus juga mengetahui, kalau kita sudah pahami tentang prosedur, kita masuk kepada komponen penyusunan modul ajar. Ya, di komponen ini seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di RPP ya Bapak Ibu, saya ulangi kembali yang sudah seperti Bapak Ibu lakukan. Saya mau tanya dulu untuk Ibu Siska, komponen yang pertama itu apa Bapak Ibu? Pada saat kita menyusun modul ajar ini atau yang kita menyusun RPP itu Bapak Ibu. Yang pertama, silakan Bu Siska. Ya, kalau komponen yang pertama ini adalah Bu adalah informasi umum.
informasi umum. Yang pertama, identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil belajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, modul pembelajaran yang digunakan. Dari saya, Bu. Iya, terima kasih Bu Siska. Apakah Bu Wayuni mau ditambahkan? Tidak ada, Bu Wayuni? Ya, ada Bu. Ya, silakan Bu Wayuni. Terakhir tuh model pembelajaran yang digunakan. Oke, model pembelajaran yang digunakan. Iya, informasi umum ini selamanya dalam penyusunan modul ajar dia harus ditempatkan paling awal dalam semua modul pembelajaran, dalam sebuah modul pembelajaran. Kemudian kita lihat pada komponen yang kedua yaitu komponen inti. Di dalam komponen inti ini apa yang harus kita bahas di dalamnya? Silakan Pak Hor, bisa disampaikan komponen Oke, inti. yang terdapat dalam komponen inti itu tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan yang terakhirlah refleksi peserta didik dan guru, Ibu. Oke, ya itu yang harus kita tempatkan dalam komponen inti Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu masukkan, saya rasa itu Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Penyusunan itu merupakan makanan Bapak Ibu setiap hari dalam penyusunan RPP dalam proses pembelajaran. Ya, yang paling ditekankan sekarang ini adalah mengenai asesmen Bapak Ibu. Yang di dalamnya itu ada termuat jenis dan bentuk asesmen. Saya sampaikan saja di sini, jenis asesmen yang dibuat adalah asesmen diagnostis, kemudian yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga asesmen sumatif. Jadi dalam ketiga asesmen ini ada bentuk-bentuknya, Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk tulisan, lisan, kuis, penugasan, dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa menaruhnya dalam modul ajar Bapak Ibu sebagai evaluasi atau penilaian yang sekarang disebut dengan asesmen Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada yang keempat, komponen yang keempat yaitu lampiran. Di dalam lampiran ini ada termuat 4 hal penting, yaitu yang pertama, lembaran kerja peserta didik. Jika Bapak Ibu menyusun, ada dibuat lembaran kerja yang akan diberikan kepada peserta didik, Bapak Ibu lampirkan. Kemudian yang kedua, bahan bacaan Bapak Ibu sebagai pendidik dan peserta didik, itu semua dilampirkan. Ketiga adalah glosarium dan yang keempat adalah daftar pustaka. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan karena waktu kita sekarang ini sudah hampir saya mengajar ini lebih, jangan sampai Bapak Ibu dalam mengerjakan terlambat waktu. Untuk itu setelah ini Bapak Ibu akan masuk dalam kegiatan menyelesaikan semua tugas pada laman asinkronus. Ya demikian, saya tutup kegiatan kita di hari ini. Saya minta kesediaan dari Ibu Siska berdoa bagi kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri IHT kita pada hari ini, kita berdoa. Dan izinkan saya berdoa menurut ajaran kepercayaan saya ke depan. Kita berdoa. Selesai. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah boleh selesai dengan penyampaian materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam menyiapkan diri memberikan pelajaran bagi anak-anak pada sekolah penggerak. Semangat dan salam sehat buat kita. Salam sehat.